Kita lanjut Pak Bupati. Boleh. Nah, investor sudah kita ajak bergandeng. Siap. Sudah ada kesepahaman, bahkan sudah ada MOU ya Pak Bupati. Oleh. Nah, kalau terkait dengan pertanian Pak Bupati, yang tadi yang tidak ditinggalkan karena ini menjadi mainnya Ya. coklat, kakao. Oke. Bagaimana Pak Bupati kalau terkait ini? Ya, saya melihat ini. Jadi pertanian ini kan core-nya ya. Masyarakat Jemberana, ada orang bilang pengusaha ya, ini core bisnis kita di sini. Masyarakat kita ini DNA masyarakat Jemberana ini udah petani gitu. Nggak bisa dirubah menjadi DNA bisnis begitu ya. Tetapi nanti petani kita petani yang modern. Saya punya produk kakao yang luar biasa. Bahkan kemarin ini saya melepas ekspor kakao ke Jepang 6 ton. Jepang 6 ton. Begitu ya. Ya. Cuma persoalan yang ada pada kita sekarang adalah kakao yang kita ekspor itu adalah kakao hasil fermentasi, masih berupa biji, belum produk olahan. Ya, saya ingin ke depan nanti, kalau hari ini saya mengundang Pak Bambang, tadi mungkin disuguhi kopi, ya. Tahun depan 2026 Pak Bambang datang ke Jemberana bukan kopi, tapi coklat. Coklat. Wah, kita bukan lagi kopi morning, tetapi coklat morning, gitu ya. Nah, ini kita masih mengarah ke sana, ya. Dan saya mengajak kemarin petani saya, terus terang saja potensi untuk itu ada. Ini kan kita, mohon maaf ini kita mewarisi peninggalan zaman Belanda ini, ya, zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama itu Pak Harto ingat ya, kita dihimbau untuk pertanian itu sistem tumpang sari. Ada cengkehnya, ada kopinya, ada pisangnya, ya, ada apa lagi gitu tumpang sari dia. Tetapi sekarang kalau kita lihat teknologi yang berkembang sekarang, tumpang sari itu mestinya sudah kita tinggalkan. Kita sekarang harus monoculture dia. Kalau mau kopi, ya kan? Kalau mau kakao, ayo kakao. Maka saya kemarin bilang kepada teman-teman kelompok petani, kalau you memang mau kakao, ayo. Saya tantang nih. Ini di sini ada berapa hektar petani? Ada sekitar 35 hektar Pak. Oke, kita kakao. Saya support dengan anggaran. Tapi Bapak siapkan lahannya dengan monoculture. Ayo kita jalan sama-sama. Begitu. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat saya yang lain. Kalau memang berani menerima tantangan bupati, ayo. Begitu. Saya juga siapkan ilmu orang ahlinya. Sebelum tanah itu mau dijadikan apa? Ini kan tanah umpamanya ada 50 hektar. Kita akan teliti tanah itu kebutuhannya apa? Cocoknya apa? Cocoknya apa? Kopi, oke. Ada yang ada sekarang, kita berantas dulu. Sakit memang melihatnya. Tetapi ini menuju era sukses ke depan. Begitu. Dan ini membutuhkan keseriusan, konsisten, ya. Saya akan pertaruhkan APBD Kabupaten Jemberana di situ. Begitu ya. Umpama dia butuh 25 miliar di tanah 50 hektar. Oke, ayo. Tanda tangan. Ya, tanda tangan. Untuk rakyat. Kita buat percontohan 50 hektar. Kopi, coklat, atau apa saja. Oke, ayo go. Saya akan cari orang-orang ahlinya di situ. Kita akan coba buat percandaan secara nasional di situ. Dan bagaimana nanti hasilnya? Oke, kita lihat nanti. Gitu kan. Ya kan? Dan kembali kepada coklat ini ya. Saya melihat ada dua hal yang sekarang terjadi. Ada beberapa pohon kakao yang existing dikelola oleh rakyat. Ada pohon kakao yang dikelola modern oleh rakyat. Yang dikelola dengan biasa-biasa saja sebagai petani sambilan, ini nggak maksimal. Tapi dikelola dengan sistem pertanian modern ini maksimal sekali. Bagus. Maka saya kemarin membuat dokter kakao namanya. Ya. Jadi kumpulan dari teman-teman pengusaha kakao yang sudah sukses, saya minta orangnya satu-satu. Ada 30 orang kita latih untuk menjadi dokter kakao. Merawat daripada kakao masyarakat yang belum ngerti bagaimana caranya merawat tanaman kakao sehingga menjadi bernilai tinggi, berproduktivitas tinggi, gitu ya.
sekarang juga petani-petani saya juga pinter juga untuk rabuk yang organik. Dia punya kakao 1 hektar, dia pelihara kambing 4. Ya kan? Di sela-sela kakao itu dia pohon gamal ada untuk makanan kambing. Ya, kambing dikasih daun gamal menghasilkan tai kambing. Tai kambing kotorannya itu dipakai pupuk kompos. Ini berputar ini. Ini cantik sekali nih petani-petani kita ini sudah mulai itu. Nah, saya yakin petani Jemberana di bidang kakao, kopi, vanili kita nggak kalah dengan daerah lain. Justru Ya, cuman kita menganggap petani kita itu kalau kita kerja kantor 7 jam di kantor. Tapi kalau petani maksimal baru 4 jam. Ya, ini kita mau maksimalkan. Mereka harus ngerti dengan tanggung jawabnya. Petani ya anggap sebagai pegawai negeri lah, pegawai kantoran. Pagi jam 7 ya pulangnya mungkin jam 3 sore, ada jam 4 sore. Jangan jam 11 sudah pulang gitu. Ya ini kita rubah. Mindset ini harus kita rubah. Itu ya. Luar biasa. Pak Bupati, satu lagi. Terkait salah satu problematika dari Jemberana adalah pengelolaan sampah. Baik. Kemudian kalau kita melihat memang ini ada upaya dari pemerintah daerah untuk menanggulangi sampah. Kemudian di desa-desa kalau nggak salah sudah mulai tempat sampah terpadu atau seperti apa. Kemudian ini ada kekhawatiran. Ini kemarin Pak Bupati sempat diutik-utik lah sama kawan-kawan pemulung dan tanda kutip. Ini Pak Bupati ini sampah residu-residu ini bagaimana? Apa Pak Bupati yang bisa dijelaskan nih mumpung ada? Ya sampah ini saya melihat di seluruh negara ya. Apalagi di Indonesia dia memang sudah menjadi masalah nasional. Umur sampah ini sudah sama dengan umur Republik ini 77 tahun. Kita hampir 77 tahun tidak pernah menyentuh sampah sebagai satu persoalan serius dari satu tata kelola pemerintahan yang ada. Ya, saya bahkan nanti kalau tempak itu terjadi 6 juta sampai 8 juta orang di Jemberana datang, saya akan memproduksi sampah hampir 1.500 ton sehari. Itu. Ini yang saya pikir juga. Bagaimana caranya? Nah kemudian yang existing hari ini sampah yang saya punya, saya sudah berusaha membuat sampah itu berkurang di hulu, ya. Bagaimana di di sumber, gitu ya. Di titik awal ya Pak? Ya di titik awal. Dan itu kita sudah beberapa kita ciptakan TPS ya. Dan saya juga sudah membuat lomba desa kedas. Desa kedas ya. Jadi desanya bersih, cerdas gitu ya. Tidak ada sampah dan sehat begitu. Itu dan lomba ini kalau nggak salah tanggal HUT ulang tahun Kabupaten Jemberana yang ke-157 pada tanggal 15 atau tanggal 18 nanti akan kita umumkan pemenang desanya. Oh ini sedang berlomba? Sedang berlomba ya, sedang berlomba. Itu kemudian juga hadiahnya lumayan menarik dengan uang cash 50 juta dan 1 sepeda motor pengangkut sampah itu ya. Oke. Ya. Nah itu. Ya. Dan bukan itu saja, kita setiap desa sudah ada pararem juga. Untuk sampah ya. Dan ini kita mulai mengedukasi masyarakat. Bagaimana sampah itu sebagai musuh bersama, terutama sampah plastik. Ya. Dan ternyata apa yang sekarang saya rasakan hari ini, saya punya TPA hari ini saya mendapat warisan TPA sudah penuh. Begitu saya jadi bupati, TPA saya penuh. Saya pikir rekening banknya penuh. Ya, ternyata TPA-nya penuh. Ya, ini. Tetapi oke. Itu. Dan saya berpikir bagaimana caranya ini. Kalau setiap hari sampah kita kan sampai 80 ton. Ya, 80 ton. Saya berpikir kalau ini setiap hari dengan 40 ton, maka saya punya TPA dalam waktu 5 tahun udah penuh, ya kan? Maka mulailah saya mengajarkan masyarakat untuk memilah di bawah. Dan memilah sampah ini sudah berhasil. Sampah yang terkirim ke TPA itu sudah berkurang sampai 43%. Ya, 43%. Itu satu program. Nomor 2, saya juga melakukan semacam motivasi untuk teman-teman kalian dusun, ya, kalian Banjar, bahwa saya akan kasih program di tahun 2023 ini
Satu klien Banjar saya kasih dana untuk membuat peternakan maggot. Maggot itu ulat. Ulat yang makannya itu sampah rumah tangga. Ya. Jadi di tempat 1x2 itu dengan modal 100.000, ya, dia akan menghasilkan maggot dengan harga 350.000 dalam waktu 3 minggu. Jadi dalam waktu 3 minggu dia punya penghasilan 200.000 dalam 1x2 satu kolam. Kalau dia punya 2, punya 400. Itu setiap klien saya kasih itu, ya. Setiap klien saya kasih jatah anggaran 3 juta cukup untuk membuat 5 kolam maggot. Ya, artinya kalau dia efektif dia punya penghasilan dalam waktu 1 minggu 1 juta. Kemudian dia akan mengurangi sampah rumah tangga. Seluruh Banjar akan habis sampah rumah tangganya. Karena satu maggot ini, kotak ini, dia butuh makan satu hari itu 4 kilo sampai 6 kilo sampah rumah tangga. Ya, itu akan selesai. Kemudian maggotnya bisa dijual untuk makanan burung, makanan ikan itu. Dan itu laris sekali. Nah ini terobosan-terobosan yang kita buat untuk mengurangi sampah terkirim ke TPA begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada saya dikomplain sama pemulung yang saya punya di TPA. Karena sampah plastiknya berkurang ke TPA. Itu ya, ini satu sisi memang berhasil mengurangi sampah plastik di hulu, ya. Ternyata persoalan muncul di hilir, ya. Pemulung saya komplain, Pak Bupati, ya, saya mau berhenti jadi pemulung. Kenapa begitu? Karena dulu sampah plastiknya banyak ke TPA, sekarang sudah nggak ada sampah plastik. Saya hanya dapat residu-residu begini-begini aja, sampah yang sudah sampah begitu. Waduh. Jadi apa Pak Bupati? Apa yang disampaikan kepada? Ya saya mohon maaf, nanti kan ini saya bilang tidak bisa seperti itu, tapi kan yang paling penting rezeki ini kan dari Tuhan gitu ya. Tetap bersabar dulu gitu ya. Dan itu akan kita bawa, kita geser nanti teman-teman pemulung itu bukan menjadi pemilah juga gitu, pemilah sampah itu. Tetap bisa bekerja. Tetap bisa bekerja. Nah, terakhir Pak Bupati. Ya. Ini kita mau ulang tahun. Ya. Jembrana, kemudian tadi juga kita sambungkan dengan Jembrana Emas tahun 2026. Ya. Apa yang ingin sampaikan Pak Bupati? Pakai terakhir kita menutup program kita. Ya, saya sebagai Bupati Jembrana tentu saya mohon doa restu daripada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana dalam rangka saya membawa Jembrana ini menjadi Jembrana yang maju, ya, menjadi Jembrana yang bahagia sesuai dengan visi Bupati. Untuk itu, marilah kita bersabar sedikit. Kita selalu penuh semangat, jangan pernah putus asa. Pastikan bahwa Jembrana Emas tahun 2026 itu akan terjadi. Matur sukses semua. Terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran dan juga pencerahan kepada masyarakat Jembrana dan juga masyarakat di luar Jembrana. Bagaimana upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dipimpin oleh Bupati Jembrana untuk mengangkat Jembrana ke tingkat nasional bahkan internasional. Lebih-lebih ini tujuannya untuk membuat bahagia masyarakat. Pendapatan meningkat, kebahagiaan meningkat, fasilitas juga luar biasa. Sekali lagi matur sukma Pak. Sama-sama. Salam sehat. Rahayu Pak. Ayo. Baik, nah saudara demikian tadi Sapa Redaksi On Location berbincang santai bersama dengan Bapak Bupati Jembrana Inengah Tambet, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran dan yang sekarang sudah dibuat, sudah dilakukan dalam upaya menuju Jembrana Emas tahun 2026 bisa terwujud. Tentunya lagi-lagi ini untuk mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Jembrana. Tidak lupa kami sampaikan selamat ulang tahun Dirgahayu Kabupaten Jembrana. Mudah-mudahan melesat, bisa melampaui kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Kabupaten paling barat Bali, Kabupaten Jembrana. Sapa Redaksi mengakhiri. Kita jumpa lagi dalam episode yang lain minggu depan. Terima kasih. Matur suwun.